Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Microsoft Word. Di video kali ini kita akan melanjutkan belajar Microsoft Word ataupun belajar membuat makalah yang baik dan benar di aplikasi Microsoft Word. Nah, ini adalah part 2-nya. Untuk kalian yang belum melihat part 1, silahkan lihat terlebih dahulu agar nanti nyambung ya guys. Kemarin di part pertama kita udah membuat ataupun udah menyeting ya beberapa settingan awal, kemudian udah membuat cover dan kita udah sampai ke latar belakang ataupun ke kata pengantar guys. Maaf, kita udah sampai ke kata pengantar. Nah, selanjutnya setelah kata pengantar kita buat daftar isi. Tapi untuk pembuatan daftar isi kalian cukup tuliskan judulnya aja. Jadi tulis daftar isi, kemudian menggunakan font Times New Roman dan ukurannya 14. Jadi nanti semua judul itu menggunakan font 14 dan Times New Roman. Nah, untuk daftar isinya kok gitu Bang, ini masih salah ya. Ini makalah saya buat dulu waktu semester 1, jadi masih banyak kesalahan. Kalian buat judulnya aja daftar isi, kemudian langsung ke halaman selanjutnya. Nah, di halaman selanjutnya, ini kalian tuliskan bab 1, kemudian enter aja ke bawah. Bab 1 enter dan bawahnya tulis pendahuluan. Nah, di pendahuluan yang pertama itu ada yang namanya latar belakang. Di sini kalian bisa lihat satu latar belakang. Nah, kemudian di bab 2 punya saya itu ada A sejarah PT apa. Nah, seharusnya ini sama ya. Jadi kalau di bab 1 itu mulainya dari angka 1, maka nanti di bab 2 juga mulainya dari angka 1. Nah, kalau di bab pertama ataupun di bab 1 itu A, di bab 2 juga sama mulainya dari A. Nah, ini juga kesalahan. Oke, selanjutnya yang akan kita pelajari di part kedua ini adalah rujukan yang kita gunakan. Contoh, kita membuat latar belakang ini. Nah, ini kita ambil dari suatu makalah ataupun dari suatu website. Nah, kita bisa menambahkan rujukannya ya. Kita bisa menggunakan yang namanya footnote ataupun menggunakan body note. Kalau kalian pernah lihat di bawah tulisan ataupun di bawah karya ilmiah itu ada keterangan biasa. Itu namanya footnote. Nah, untuk membuatnya begini guys. Contoh nih, ini kata-kata ini semua ataupun beberapa kata atau paragraf terakhir ini saya ambil dari yang namanya dari sebuah jurnal. Nah, contoh dari jurnal ini aja. Meskipun aslinya bukan ya, karena saya udah lupa dari mana saya mengambil tulisan itu. Contoh saya mengambil dari sini. Di sini kita bisa menambahkan footnote-nya dari jurnal ini. Untuk caranya, kalian taruh kursornya di bagian terakhir. Kemudian kalian ke bagian reference. Jadi kita akan coba membuat footnote ataupun body note. Kalian pilih salah satu ya. Ada yang kadang menggunakan footnote ataupun body note. Kita contohkan menggunakan body note terlebih dahulu. Nah, kalian taruh kursornya di paragraf terakhirnya, kemudian tekan yang namanya insert footnote. Tuh, nanti akan ada tanda angka 1 seperti ini, kemudian di bawahnya itu otomatis akan ada 1 seperti ini. Pasti kalian pernah lihat ya yang seperti ini. Oke, selanjutnya kita masukkan, kalau membuat footnote kita itu mulai dari penulisnya terlebih dahulu. Nah, ini penulisnya siapa? Diana Valo, kita copy, kemudian kita masukkan ke sini ataupun paste. Kemudian kita koma dan kita enter. Oh ya, disclaimer dulu ya. Pembuatan footnote setiap kampus itu mempunyai format yang berbeda-beda. Jadi kalian ketika ingin sesuai dengan kampus kalian, silahkan tanyakan ke akademik, penulisan karya ilmiahnya gimana, ataupun kalian bisa melihat kakak kelas kalian. Kalau kalian males, kalian bisa ikuti format yang saya berikan, karena ini format umum yang biasanya digunakan oleh para mahasiswa ya. Oke, setelah itu kita taruh titik 2, kemudian kita masukkan judulnya. Jadi format penulisannya itu nama, kemudian judul. Kita copy, kita masukkan. Nah, jangan lupa tutup dengan kedua tanda petik kembali. Dan kita taruh koma lagi, kemudian enter kembali. Nah, selanjutnya setelah kita nama, judul, yaitu penerbitnya, volume, dan nomor. Nah, jadi ini kopas kalian ya. Biasanya kalau nggak ada di pojokan, ada di bawah. Nah, ada di bawah sini. Jadi kadang di pojokan, kadang di bawah. Penerbitnya itu siapa? Ini bisa kalian kopas sampai ke tahunnya. Copy, kemudian kita pastekan di tahun. Nah, setelah itu kalian perhatikan di bagian bulan sama di bagian tahun,
ini dikasih tanda kurung. Nah, lalu biasanya juga setelah bulan itu dikasih tanda koma. Jadi dipisahkan antara bulan sama koma. Ini adalah format umum. Kemudian setelah tahun juga ini koma. Dan kita spasi tambahkan halamannya. Nah, semisal saya mengambil paragraf ini ataupun footnote ini yang ada angka satunya ya. Ini adalah footnote. Ini menggambarkan ini angka 1 berarti kita membahas tulisan yang ini. Semisal paragraf ini saya ambil dari halaman ini guys. Nah, kalian lihat halamannya berapa? 303. Nah, tinggal kita masukkan di belakangnya. Ada juga yang penulisannya begini. HLM titik halaman berapa, ada juga yang langsung halamannya 303 titik. Kemudian kita setting terlebih dahulu, pastikan di bagian judul itu miring. Nah, footnote itu judulnya harus miring ya, miring. Kemudian kita blok semua dan kita gunakan Times New Roman, lalu gunakan font 10. Dan yang bawah ini agak geser ke depan sedikit. Nah, ini tinggal dilurusin. Nah, nanti angka satunya itu agak sedikit ke depan. Nah, footnote-nya udah jadi ataupun penulisan karena ilmiah rujukannya itu udah jadi. Nah, paragraf ini kita ambil dari Diano Valo dengan judulnya ini. Kemudian yang menerbitkan adalah jurnal ini dengan volume segini, nomor berapa, tahun berapa, dan halaman berapa. Ini ketika kita menggunakan footnote. Dan footnote bisa dijadikan daftar pustaka. Sebagian mengatakan gak boleh, sebagian lagi mengatakan boleh. Tapi kalau kalian ingin membuat footnote ini menjadi daftar pustaka itu boleh. Caranya gimana? Kita copy. Kemudian kalian scroll ke bawah. Nah, ini udah ada daftar pustakanya ya. Nah, kalian pastekan. Tapi yang harus diperhatikan di daftar pustaka ketika kita copy paste dari footnote-nya, pastikan angka 1 di depan hilang. Entah angka 1, angka 2, angka 3. Itu harus hilang. Kemudian di bagian halaman itu juga dihilangkan. Nah, lalu yang bawah ini agak menjorok ke depan. Tuh, seperti atasnya ya contoh. Dan untuk pembuatan daftar pustaka itu nama dibalik guys. Jadi nama belakang dijadikan depan. Nah, jadinya begini. Ini ketika kalian menggunakan footnote. Bisa juga sekaligus dijadikan dijadikan daftar pustaka. Tapi ada juga yang mengatakan gak boleh, ada yang mengatakan boleh. Oke, selanjutnya kita menggunakan body note. Tapi saya nggak menyarankan ya kalian membuatnya seperti itu. Tapi kalau mau juga nggak apa-apa. Selanjutnya kita akan coba membuat kutipan menggunakan body note. Kalau tadi kutipan menggunakan footnote, kalau sekarang menggunakan body note. Ini namanya footnote yang bawah. Kita contohkan yang body note nih di lembar selanjutnya. Semisal kita mengambil PT Ajinomoto ini sampai sini. Nah, kita akan menambahkan kutipannya ataupun sumbernya itu dari mana. Nah, kita ke bagian referensi lagi. Kemudian kita ke bagian citation and bibliography. Saya lebih menyarankan ini ya guys. Nah, di bagian sini untuk menggunakan body note kita bisa membuatnya di insert citation, kemudian pilih add new short. Ataupun kita bisa pilih manager short. Nah, agar kalian mengetahui sistem cara kerjanya gimana, kita akan menggunakan manage short aja. Kalian klik, kemudian di sini pilih new. Nah, selanjutnya di tipe of short kalian bisa masukkan referensinya itu dari mana. Kalian mengambilnya dari buku, dari jurnal, dari artikel, dari website. Nah, itu juga bisa ya. Dari film juga bisa, dari interview bisa, dan yang lainnya. Sekali lagi saya contohkan menggunakan jurnal artikel. Nah, kalau udah, perhatikan di bagian Other, kalian pilih Edit, dan masukkan namanya. Last, ini tandanya nama terakhir. First, nama depan, middle, nama tengah. Nah, karena jurnal yang kita pakai itu hanya memiliki nama depan dan nama belakang, Diano Valo, maka kita gunakan ini, copy, di nama depan, Diano, dan Valonya kita hapus saja lah.
Nah, follow-nya kita taruh di sini sebagai nama belakang. Kalau namanya 3, maka taruh di tengah. Kemudian pilih add. Nah, selanjutnya, kalau penulisan kalian ataupun kalau jurnalnya itu lebih dari 1 orang, maka masukkan kembali nama-namanya. Dan kita add lagi. Kalau yang menerbitkan ataupun kalau yang membuat ya lebih dari 1, masukkan semua namanya. Kemudian pilih add. Setelah itu kita pilih OK. Nah, lalu di bagian title, ini judul jurnalnya guys. Itu analisis apa? Kopas saja. Nah, kita taruh di sini, paste. Kemudian jurnal name ini adalah yang menerbitkan. Tuh, ini jurnal pendidikan. Ingat ya, kalau nggak ada di atas, biasanya ada di bawah. Untuk tahunnya, tahun 2000 berapa nih? 2023, jurnal baru ya. 2023. Nah, untuk page, udah ada contohnya nih, example. Page adalah halaman awal sampai halaman akhir. Ini halaman 300 di awal, sampai halaman terakhirnya berapa? 307. 300 sampai 307. Nah, setelah itu kalian tekan yang soal bibliografi ini, guys. Kalian lihat di sini ada yang tanda bintangnya. Tanda bintang artinya wajib diisi, tapi yang lain itu opsional. Contoh seperti kotanya mana, bulannya apa. Ini bulan apa? Bulan Juli ya. Kita tuliskan saja Juli. Kemudian day-nya ataupun tanggalnya. Tuh, ini day 1 ya, bukan Senin, Selasa, Rebo, tapi tanggalnya. Di sini nggak ada tanggal. Ini ada volume sama nomor. Bisa juga kita masukkan. Nah, ini volumenya. Volume berapa? Volume 11, nomor 2. Nah, isu itu nomor. Kalau udah tinggal kita OK. Nah, nanti otomatis akan masuk ke sini guys, follow Dian Analysis. Tuh, ini judulnya. Nah, kita close saja. Tinggal kita pilih insert citation, kita pilih yang follow Diano. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi, yang muncul di sini, ini kan ada Tempo, ada Nur Cahya, ada Nugroho. Itu adalah yang ditampilkan di sini. Nah, ini adalah beberapa kutipan yang pernah kita masukkan ke Microsoft Word kita. Kalau kalian ingin pindahkan ke sini, agar nanti di depan di sini ada, nah bisa caranya klik saja, contoh yang Adrianto, pilih copy. Otomatis akan ada di sini guys. Nah, nanti ketika kalian ingin masukkan insert citation, tuh di sini udah ada Adrianto. Dan ini juga nanti berpengaruh dalam pembuatan daftar pustaka. Oke, jadi ini manager sort, ini saling berkaitan. Dan di bawahnya ada yang namanya style. Ini adalah format penulisan. Setiap kampus juga berbeda-beda, tapi secara umum saya biasanya menggunakan apa. Nah, kalau kalian ingin menambahkan halaman di body note-nya, klik tanda ini ke bawah, pilih edit citation, masukkan halamannya. Contoh dari 303. Tadi kita ya mengambilnya dari halaman berapa. Oke. Tuh, nanti udah ada follow 2023 halaman 23. Nah, itu cara pembuatan body note. Nah, selanjutnya pembuatan daftar pustakanya. Oh ya, kalau kalian dari sumber lain silakan sesuaikan aja ya. Pilih. Nanti udah ada ininya kok. Kalian tinggal masukkan aja. Contoh dari website nih. Website kemudian di sini tuliskan namanya siapa, nama judulnya apa, nama websitenya apa, tahunnya berapa, bulannya apa, kemudian tanggalnya berapa, dan URL-nya tinggal kalian pastekan di sini. Udah ada contoh tuh, www.adatum. Tinggal kalian OK. Nah, selanjutnya kita ke bagian penulisan daftar pustaka. Kita enter lagi ke bawah. Nah, dalam membuat daftar pustaka, ketika kita menggunakan body note, kita ke bagian manager sort dan pastikan kutipan-kutipan yang kalian ingin buat daftar pustakanya ada di sini semua. Oke. Nah, nanti ketika udah kita pilih di bibliografi. Kita pilih yang atas sendiri. Kita lihat. Tuh.
Ada Adrianto, Valo, Nugroho, Nur Cahya. Ini sesuai dengan yang ada di sini. Adrianto, Valo, Nugroho, Nur Cahya, dan Tempo. Ini udah otomatis urutan sama hurufnya ya, ataupun hurufnya, abjadnya. Ini A, F, N, N, T. Nah, tanda centang ini artinya apa? Tanda centang adalah kutipan yang sedang kita pakai. Ini nggak bisa dihapus. Contoh yang kita dipakai gimana? Nurvalo tadi kan kita udah pakai di sini. Udah kita pakai. Mana Nurvalo? Nah, ini sedang kita pakai, makanya di sini ada tanda centangnya. Kalau ini kita hapus, delete. Mana nggak bisa delete? Kita ke manage sort, centangnya akan hilang. Jadi kalian tahu ya, sumber mana aja yang udah kalian cantumkan di Microsoft Boolean. Nah, silakan kalian buat mulai dari bab 1. Kalau kalian ingin menggunakan footnote, caranya udah ada. Kalau kalian ingin menggunakan body note, saya juga udah share caranya. Kalian buat bab 2, bab 3, bab 4, sampai dengan bab terakhir. Tapi kalau makalah cuma sampai bab 3 aja sih biasanya. Nggak terlalu banyak lah. Dan penulisan di makalah nggak terlalu diperhatikan dosen kalian. Hal-hal dasar aja guys. Contoh semisal sebegini. Nah, ini harusnya menggunakan huruf tebal ya, ataupun di bold. Dan di bagian after before-nya ini kita hilangkan. Nah, paling hal-hal dasar seperti itu, nggak terlalu detail. Oke. Nah, kalian buat semuanya sampai ke bab 3. Nanti ketika kalian udah membuat sampai ke kesimpulan, oh ya, ini pastikan ya, di semua penulisan di bagian paragraf hilangkan di bagian after before-nya. Ini 0, bukan auto, tapi 0. Kita oke. Kemudian ini pastikan di bold juga. Dan jangan lupa di depan penulisan paragraf ditambahkan tab. Oke. Kalian tuliskan aja semua. Kalau udah tinggal menulis ataupun membuat daftar pustaka. Ini daftar pustaka sama. Ini harusnya ukurannya 14. Kemudian di bold juga. Dan gak ada before afternya. Nah, seperti itu cara penulisannya. Kalian tulis aja sampai daftar pustaka selesai. Kalau udah selesai semua sampai daftar pustaka, untuk pembuatan daftar pustaka saya lebih menyarankan ketika kita menggunakan body note ini. Kalian gak masalah gak menggunakan body note, kalian menggunakan footnote, tapi pembuatan daftar pustakanya saya sarankan menggunakan metode yang ketika kita menggunakan body note. Karena body note-nya nggak dipakai nggak apa-apa, yang penting cara pembuatan biografinya, daftar pustakanya, kita menggunakan ini guys, autobiografi ini, agar otomatis dan agar pasti ya, terjamin kebenarannya. Tuh, ini nggak perlu dibalik-balik, kemudian ya udah otomatis dari sananya lah, kita nggak perlu ribet-ribet. Nah, kalau kalian udah membuat selanjutnya, nanti terakhir tinggal membuat penomoran, dan setelah penomoran kita membuat yang namanya daftar isi. Nah, mungkin itu di part 3 aja ya, karena ini udah berapa menit nih, udah 18 menit guys, udah cukup panjang ya, bahkan udah sangat banyak. Nanti di part terakhir kita akan membuat penomoran sama membuat daftar isi. Oke, itu aja untuk video kali ini. Like, comment, subscribe ya jika bermanfaat untuk kalian. Jika tidak, dislike aja, nggak apa-apa guys. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.